Halo Sobat Grekopi, Infinix kembali menggebrak pasar smartphone di tanah air. Ya, mereka baru saja meluncurkan smartphone baru yang membawa spesifikasi tinggi dengan harga miring bernama Infinix Zero 30 4G. Bagi sobat yang mempunyai dana terbatas tapi ingin memiliki smartphone entry level rasa premium, mungkin Infinix Zero 30 4G bisa jadi pilihan. Nah, buat sobat yang tertarik untuk meminang smartphone ini, sobat harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini adalah 10 kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 4G. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu sob. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, layar superior di kelasnya. Di harga 3 jutaan, Infinix Zero 30 4G sudah menawarkan layar dengan refresh rate 120Hz. Dengan refresh rate tinggi, membuat layarnya mampu menampilkan pergeseran yang lebih mulus. Smartphone ini mengusung layar 3D Curve AMOLED berukuran 6,78 inci dan mendukung kecerahan mencapai 950 nits, sehingga aman ketika digunakan di bawah sinar matahari. Layarnya juga memiliki tingkat kedalaman warna 10 bit dan color gamut DCI Petri 100%, sehingga memberikan pengalaman visual yang imersif. Layar smartphone ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass, sehingga memberikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa, membuat layarnya tahan terhadap goresan dan benturan. Dan agar tampilan layarnya tidak menyilaukan mata, layarnya pun dibekali dukungan PWM dimming 1920Hz, berguna untuk mengurangi flicker saat kecerahan layar rendah. Agar mata sobat tetap nyaman melihat layar, smartphone ini pun dibekali sertifikasi TUV Rainland. Hal ini bisa mengurangi intensitas cahaya biru yang dapat merusak mata. Kedua, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Infinix Zero 30 4G dibekali 3 buah kamera di sisi belakang. Dengan kamera utama 100 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM6. Kamera utamanya ditemani lampu LED flash serta 2 kamera tambahan, yaitu kamera makro dan depth sensor, yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Sementara itu, kamera depannya menggunakan sensor Samsung ISOCELL JN1 dengan resolusi yang tinggi, yaitu 50 megapiksel. Cukup mengejutkan karena kameranya sudah didukung fitur autofocus. Fitur tersebut terbilang langka di kelasnya. Di bagian depannya juga terdapat dual LED flash yang disebut dual micro slit. Dengan adanya flash ini membantu sobat ketika memotret di kondisi gelap di malam hari. Baik kamera utama maupun kamera depannya, keduanya mampu merekam video hingga resolusi 2K 30 fps. Hasil fotonya cukup memuaskan karena detailnya tinggi, warnanya cukup konsisten dan rentang dinamisnya luas. Ketiga, desain premium. Infinix Zero 30 4G hadir dengan desain stylish dan mewah. Smartphone ini menggunakan 2 opsi bahan material, yakni plastik polikarbonat untuk varian warna sunset gold dan pearly white, serta kulit imitasi untuk varian warna misty green. Bodi smartphone ini cukup ringan dan tipis dengan ketebalan 7,9 mm dan bobot 182 gram. Adapun hal menarik lainnya adalah sudah mengantongi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan terhadap percikan air dan debu. Keempat, performa powerful. Infinix Zero 30 4G menawarkan performa yang kencang. Smartphone ini ditenagai prosesor gaming dari MediaTek, yaitu Helio G99 fabrikasi 6nm dengan kecepatan CPU hingga 2,2 GHz. Chipset ini terdiri dari 2 inti Cortex A76 dan 6 inti Cortex A55. Menurut pengujian yang dilakukan oleh channel Jagat Review, smartphone ini mampu meraih skor AnTuTu 9 di angka 383 ribuan. Ketika diuji memainkan Genshin Impact di setting lowest 60 fps, smartphone ini mendapatkan frame rate yang stabil di angka 35-40an fps. Ini sudah memenuhi standar nyaman main Genshin Impact. Smartphone ini juga sanggup memainkan Mobile Legends di setting ultra dengan frame rate super. Di settingan tersebut, game bisa berjalan dengan cukup lancar meski sesekali terjadi frame drop. Untuk menjaga performanya tetap stabil, smartphone ini pun dibekali VC Liquid Cooling System yang menggunakan lapisan yang besar. Total ada 11 lapisan bahan pendingin dengan luas mencapai 4273 mm persegi. Sistem pendinginnya mampu mengurangi suhu panas maksimum hingga 7 derajat Celcius. Kelima, fast charging kencang di kelasnya. Di sektor daya, Infinix Zero 30 4G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh.
Sobat tak perlu bingung saat baterainya habis, karena smartphone ini sudah mendukung pengisian cepat berdaya 45 watt. Menurut pengujian yang dilakukan oleh Jagat Review, mengisi ulang baterai dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 53 menit. Menariknya, baterai smartphone ini sudah dilengkapi fitur bypass charging. Fitur ini menjadikan aliran daya listrik masuk ke mainboard, tidak langsung masuk ke baterai, sehingga sobat bisa menggunakan smartphone untuk bermain game sambil dicas. Selain itu, smartphone ini juga mendukung pengisian menggunakan Power Delivery 3.0. Menariknya, charger 45 watt sudah include dalam box pembelian. Keenam, konektivitas dan fitur memadai. Infinix Zero 30 4G menawarkan beragam sisi konektivitas yang luar biasa. Smartphone ini dibekali teknologi UPS yang dapat meningkatkan kecepatan sinyal dalam berbagai skenario, seperti bermain game, jaringan lemah, dan yang lainnya. Smartphone ini juga sudah dibekali speaker stereo dengan tuning JBL dan fitur DTS. Terdapat dua buah speaker yang terletak di sisi bawah dan atas. Menurut Jagat Review, suara speakernya sudah oke, sesuai dengan kelas harganya. Selain itu, smartphone ini juga sudah dibekali fitur NFC. Dengan demikian, sobat bisa melakukan transaksi digital dengan praktis, serta bisa melakukan top up saldo e-money hanya dengan menempelkan kartu ke bodi belakang. Kerennya lagi, smartphone ini dibekali sensor fingerprint di dalam layar. Sensor tersebut diklaim bisa membuka kunci layar dengan kecepatan 322 mili/detik. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Infinix Zero 30 4G juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, update software tidak jelas. Infinix Zero 30 4G menjalankan OS Android 13 yang dibalut dengan antarmuka XOS 13. Software buatan Infinix ini cukup nyaman digunakan, fitur-fiturnya pun berlimpah. Yang disayangkan, OS smartphone ini masih belum jelas terkait pembaruannya. Infinix tidak memberikan jaminan upgrade versi Android-nya, dan berapa lama pembaruan patch keamanannya. Kedua, tidak dibekali jack audio. Agar Infinix Zero 30 4G terlihat sebagai smartphone premium, maka Infinix pun menghilangkan fitur jack audio 3,5 mm. Buat sobat yang hobinya menonton video atau mendengarkan musik, sobat harus rela menyiapkan dana lebih untuk membeli earphone atau headphone Bluetooth. Ketiga, tanpa slot micro SD. Meskipun Infinix Zero 30 4G dibekali memori berukuran besar, tapi sayang smartphone ini tidak dibekali slot memori eksternal. Oleh karena itu, sobat pun tak bisa memasang kartu micro SD untuk menambah ruang penyimpanan. Keempat, daya tahan baterai kurang. Kapasitas baterai yang dimiliki Infinix Zero 30 4G sudah terbilang cukup besar. Hanya saja daya tahannya tidak begitu awet. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jagat Review, baterai smartphone ini hanya mampu bertahan selama kurang lebih 17 jam untuk memutar video lokal dengan resolusi 1080p. Seharusnya smartphone ini bisa bertahan paling tidak 20 jam. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 4G, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.